terbuka di halaman 41 ya. Di halaman 41 ini di sini ada sejumlah orang yang pernah melakukan pembatalan nasab sebuah kabilah ya. Di sini salah satunya adalah Syekh Abu Hashim Ibrahim bin Mansur al-Hashimi al-Amir. Beliau menafikan nasab kabilah Tabariyah di Mekah. Kemudian Naqabah Ashraf At-Talibiyah fil Alam Al-Islami membatalkan nasab keluarga Qatadat ya. Kemudian ini Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah At-Turbani membatalkan nasab Ba'alawi. Dan yang terakhir ini Asy-Syarif Murad Syukri membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, ternyata tidak hanya Ki Haji Imaduddin Utsman yang pernah membatalkan nasab orang lain gitu ya. Ternyata termasuk juga Ba'alawi ini sudah pernah 2 orang yang membatalkan nasabnya ya. Jadi cukup beralasan ya kalau Ki Haji Imaduddin Utsman itu melakukan pembatalan yang sama ya. Coba kita baca ini untuk yang pertama dulu ya, Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah At-Turbani. Ketika membatalkan nasab Ba'alawi, Syekh Ahmad bin Sulaiman At-Turbani melakukan analisa dari kitab-kitab para ulama, baik kitab sejarah maupun kitab nasab. Ba'alawi adalah keluarga yang bernisbah kepada Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain bin Fatimah az-Zahra. Menurut Syekh At-Turbani, nasab mereka batil karena beberapa alasan. Pertama, ada berita dalam kitab Tuhfatuz Zaman bahwa leluhur Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Lalu ketika mereka hijrah dari Irak ke Yaman, setelah sampai di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Syekh At-Turbani mengatakan, nah di sini ada ibarat kitabnya, tapi tidak usah kita baca bahasa Arabnya kelamaan, langsung kita baca artinya. Husain bin Abdurrahman al-Ahdal berkata dalam kitab Tuhfatul Zaman halaman 143, dan Muhammad bin Sulaiman adalah orang yang datang dari Irak ke Yaman, bersamanya saudara atau anak paman. Lalu saudaranya ini menyengaja kepada Syarab, maka keturunannya adalah keluarga Ba'alawi di Hadramaut. Berdasarkan teks ini, At-Turbani menganalisa bahwa Ba'alawi baru mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad ketika sampai di Yaman. Berdasar kalimat dalam kitab itu, fa'amada ila syaraf. Syekh At-Turbani memaknai dengan i'ada asy-syaraf, yakni ia mengaku menjadi syarif ya. Yang kedua, untuk melakukan nasab Ba'alawi, At-Turbani mengutip pernyataan Syekh Muqabil Al-Wada'i dalam kitab Syaqatuz Zilzal. At-Turbani menyatakan, ini ibaratnya artinya, dan berkata Imam Yaman Al-Alamah Muqbil bin Hadi Al-Wada'i dalam kitab Syaqatul Zilzal ya. Begitu juga siapa yang mampu menetapkan nasab leluhur keluarga Ba'alawi, keluarga Al-Hadal dan Al-Qudaimi, maka mereka bertiga keluar dari Irak. Ketiga, menurut At-Turbani, nasab keluarga Ba'alawi berubah-ubah dalam syajarah atau pohon nasab mereka yang lama. Nasab mereka adalah Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himam bin Aun bin Muhammad Al-Qalim. Menurut At-Turbani, nasab itu sebagaimana disebut oleh Al-Hajari dalam kitab Al-Mu'jamnya, disebut juga oleh Az-Zabarah dan Ahmad Abdurridha dalam kitab Al-Ansab Al-Munqati'ah. Selanjutnya At-Turbani menyatakan nasab seperti itu batil karena Musa Al-Kazim tidak mempunyai anak bernama Aun, sebagaimana dalam kitab-kitab nasab Mu'tabarah seperti kitab Abu Nasr Al-Bukhari yang wafat 341 Hijriah, Sirru Silsilah Al-Alawiyah Ibnu Hazm Al-Andalusi, Ibnu Inabah wafat 828 Hijriah dan lain-lain. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Asy-Syarif Murad Syukri membatalkan nasab Ba'alawi. Dalam membatalkan nasab Ba'alawi, Syekh Syarif Murad Syukri berpatokan pada kitab Umdatul Thalib karya Ibnu Ibnabah wafat 828 Hijriah. Menurutnya, Ibnu Ibnabah tidak mencatat nama keluarga Ba'alawi, padahal Ibnu Ibnabah menyatakan kitabnya ini mencakup seluruh keturunan Nabi. Sebagaimana dalam mukadimah kitabnya ia mengatakan, maka Al-Sabiyah telah menggerakkan aku jika Al-Abiyah telah memotivasiku untuk mengenal kitab nasab-nasab keturunan Abi Thalib yang mencakup furu' dan usul dan mengumpulkan Al-Ajzam pokok keluarga dan Al-Azuyul keturunan, dan meratakan serta menghabiskan cabang-cabang ilmu ini dan tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali semua dimasukkan. Dari kalimat Ibnu Inabah ini, Murad Syukri menyatakan bahwa nasab Ba'alawi batil karena jika Ba'alawi ini sahih maka Ibnu Inabah akan menyebutkannya, karena Ibnu Inabah telah mengatakan dalam mukadimahnya bahwa kitabnya mencakup seluruh keturunan Abu Thalib. Alasan yang kedua dari Murad Syukri dalam membatalkan nasab Ba'alawi adalah bahwa Raja Yaman yang bernama Al-Malik Umar bin Rasul yang wafat 696 Hijriah menulis sebuah kitab yang bernama Tuhfatul Ansab bi Ma'rifatil Ansab, yang dalam kitab itu ia mencatat seluruh asyraf yang berada di Yaman. Tetapi dalam kitab itu keluarga Ba'alawi tidak dicatat, padahal di tahun itu keluarga Ba'alawi telah ramai menyebar di Yaman.
ketiga, Murad Syukri mengatakan bahwa keluarga Ba'alawi hendaknya dapat menyajikan tulisan ulama yang semasa dengan Muhammad Shahib Mirbad dan leluhurnya sampai Ubaidillah, yaitu di abad 6, 7, 8. Apakah ada ulama yang semasa dengan leluhurnya itu menyebut nama mereka? Ada beberapa alasan lagi bagi Murad Syukri yang tidak penulis tulis dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, ini yang ketiga, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini kelasnya dunia ya teman-teman ya. Jadi yang membatalkan nasab Ba'alawi ini bukan kaleng-kaleng ini ya. Dan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu termasuk salah satunya. Ba'alawi adalah keluarga yang bernisbah kepada Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Urdi bin Ja'far Asy-Syadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain bin Fatimah az-Zahra. Nasab yang demikian itu batil berdasarkan kitab-kitab nasab di bawah ini. Yang pertama, kitab abad ke-5 Hijrah. Pertama, kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab yang dikarang Al-Ubaidili, wafat 437 abad ke-5, ketika menerangkan tentang keturunan Ali Al-Ubaidi, tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Abah bin Isa, yaitu Muhammad. Kutipan dari kitab tersebut seperti berikut ini. Ini kutipannya ya, nanti teman-teman baca sendiri dah. Kedua, kitab Al-Majdi fi Ansabit Talibin karya Sayyid Syarif Najamuddin Ali bin Muhammad Al-Umari An-Nasabah, 490 Hijriah wafatnya. Ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Naqib, ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dawri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Sama seperti Al-Ubaidili, Al-Umari hanya menyebutkan satu anak saja dari Ahmad Al-Abah. Kutipan lengkapnya ini nanti teman-teman baca sendiri. Ketiga, kitab Muntaqilatut Talibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba wafat 400-an Hijriah, yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Thalib, menyebutkan bahwa keturunan Abi Thalib yang ada di Roy adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Seperti diketahui bahwa keturunan Nabi juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Kutipan kitab Muntaqilatut Talibiyah tersebut sebagai berikut. Nah, ini Birai Muhammad bin Ahmad An-Nafat, Ibnu Isa bin Muhammad Al-Akbar, Ibnu Ali Al-Uraidi, Aqibatu Muhammad wa Ali wa Husain ya. Di kota Rai ada keturunan Abu Thalib bernama Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Keturunannya Muhammad bin Ahmad, ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Dari kutipan itu, Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak bernama Muhammad, sama seperti kitab Tahdzibul Ansab dan kitab Al-Majdi. Kitab abad ke-6 Hijriah, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhr Razi, wafat 606 Hijriah, menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut. Nah, ini yang sering dijadikan perdebatan ya. Adapun Ahmad Al-Abah, maka anaknya yang berketurunan ada 3, Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisabur. Halaman 111 Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dari kutipan di atas, Imam Al-Fakhr Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ia menyebutkan jumlah anak Ahmad bin Isa dengan menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan takkid kuat. Ahmad Al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah dan tidak mempunyai cucu bernama Alawi. Dari ketiga anaknya itu semuanya menurut Imam Fakhr Razi tidak ada yang tinggal di Yaman. Dari sini kesempatan masuknya nama lain sudah tertutup secara ilmiah, kecuali ada kitab semasa atau yang lebih dahulu ditulis yang berbicara lain. Nah, ini yang sempat juga menjadi perdebatan ya, dari Gus Rumail Abbas ya, soal jumlah ismiyah ini. Kemudian kitab abad ke-7 Hijriah ya, kitab Al-Fakhri Al-Ansabit Talibin karya Azizuddin Abu Thalib Ismail bin Hasan Al-Marwazi, wafat 614, menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab abad ke-5, yaitu hanya menyebutkan satu jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Adapun kutipan lengkapnya sebagai berikut. Sebagian dari mereka keturunan Isa An-Naqib adalah Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abah. Ia punya anak di Basrah dan saudaranya di Al-Jabal di kota Qum. Ia punya anak ya. Sampai abad ke-7 ini tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di Yaman. Kemudian kitab abad ke-8 Hijriah, kitab Al-Asili fi Ansabit Talibin karya Sofiyuddin Muhammad Ibnu Taqtai Al-Hasani, wafat 709 Hijriah, menyebutkan satu sampel jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu melalui anaknya yang bernama Muhammad bin Isa. Kutipan lengkapnya berikut ini. Dan dari keturunan Ahmad bin Isa An-Naqib adalah Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far Muhammad bin Ahmad. Kitab
As-Sabatul Mushan karya Ibnu Arad Al-Husaini. Ini juga nanti teman-teman baca sendiri. Demikian pula sampai 442 tahun ini sejak kematian Ahmad bin Isa tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di Yaman. Demikian seterusnya. Untuk lengkapnya silahkan baca buku penulis terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan buku penulis tersebut bahwa nasab Habib Ba'alawi terputus selama 520 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa sampai nama Ubaidillah disebut sebagai anak oleh kitab Al-Burqah Al-Musyiqah karya Habib Ali Asyukran pada abad ke-9. Kemasyhuran nasab mereka hari ini adalah Suhrah Hadithah, kemasyhuran yang baru muncul pada abad 9 Hijrah. Sebelumnya nasab ini tidak disebut selama 520 tahun. Menurut Ibnu Riwayat, nasab Habib Ba'alawi ini adalah munqati, nasab yang terputus, dan dalam ilmu nasab, nasab mereka adalah mardudun nasab, nasab yang tertolak. Nah ini ada empat peneliti yang 5 ding sama Kiai Haji Madudin Utsman ya, yang pernah membatalkan nasab seseorang ya, termasuk 3 di antaranya Kiai Haji Madudin Utsman dan siapa tadi? Nih, Ahmad bin Sulaiman bin Abu Bakrah Al-Turbani yang membatalkan nasab Ba'alawi, dan Asy-Syarif Murad Syukri ya. Jadi tidak hanya Kiai Haji Madudin Utsman saja yang membatalkan nasab Ba'alawi ini, sahabat-sahabat. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Kiai Haji Madudin Utsman itu yang melakukan yang pertama, salah besar ya. Oke sahabat-sahabat, itu saja sekedar sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.